Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin jajanan jadul guys. Di tempat kalian namanya apa nih? Ada yang suka nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, yang ini enak banget parah. Rasanya itu manis dan gurih, jadi nggak ngebosenin dan bikin lagi ya. Pastinya cocok banget untuk isian toples lebaran ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, di dalam wajan masukkan 200 gram atau setara dengan setengah butir kelapa setengah tua yang dibuang kulit arinya dan diparut kasar seperti ini. Lalu 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul atau dipotong-potong juga boleh. Oke, sangrai selama sekitar 15 menit atau hingga tekstur kelapanya itu menjadi agak kering ya guys. Pastikan disangrai dengan menggunakan api kecil dan sering-sering diaduk seperti ini agar hasilnya itu tidak rawan coklat alias gosong. Oke, setelah 15 menit selanjutnya matikan api kompor dan sisihkan daun pandan, bersihkan dari celemotan parutan kelapanya gitu, seperti ini. Lalu angkat, sisihkan. Selanjutnya di dalam wajan, masukkan juga 250 gram atau sekitar 16 sendok makan tepung ketan putih. Lalu 2 lembar daun pandan yang sudah diikat simpul atau dipotong-potong juga boleh. Oke, sangrai dengan api kecil sekitar 10 menit atau hingga daun pandan kering. Setelah 10 menit, selanjutnya matikan api kompor, kemudian sisihkan daun pandan, bersihkan dari cemong tepung seperti ini. Lalu angkat, sisihkan. Oke guys, selanjutnya di dalam baskom, masukkan tepung ketan yang sudah disangrai tadi. Masukkan juga kelapa yang sudah disangrai tadi ya. Lalu 1 sendok teh garam halus. Kemudian juga 150 gram atau sekitar 10 sendok makan gula pasir atau gula halus juga boleh. Dan ini saya menggunakan 120 gram gula pasir dan 30 gram gula halus ya guys. Agar lebih harum, tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanila, opsional. Aduk hingga tercampur rata. Nah, jika adonan masih terasa kering dan ambyar begini, maka sebaiknya tambahkan secukupnya air sesuai kebutuhan ya, yaitu sekitar 2 sampai dengan 6 sendok makan, asal sampai adonannya itu menjadi lembab dan tidak ambyar saat dikepal. Pastikan juga adonannya itu tidak bergerindil ya. Jadi jika dirasa masih ada gumpalan, sebaiknya disisir kembali hingga adonan menjadi halus. Atau jika ingin lebih praktis, chopper sebentar agar tidak ada adonan yang bergerindil. Catat. Itu. Udah dulu. Nah, jika di kepala adonannya itu menggumpal begini, maka artinya adonan siap dicetak. Siapkan cetakan sagon. Untuk bentuknya itu sesuai selera ya. Bisa menggunakan cetakan bentuk persegi seperti ini atau berbentuk oval seperti ini. Selanjutnya untuk taburan, jika suka siapkan juga secukupnya wijen hitam seperti ini ya guys. Dan berikutnya adonan siap dicetak. Ambil cetakan sagon, kemudian jika suka ditaburi dengan secukupnya wijen sesuai selera. Selanjutnya, ambil secukupnya adonan sagon. Kemudian tekan-tekan hingga padat agar sagon renyah keras. Tekan ringan adonan sagon ya. Jadi jangan ditekan kuat-kuat agar hasilnya itu tidak rawan keras. Catat. Nah, ini dia guys hasilnya. Cetak sisanya hingga habis. Untuk yang model persegi itu juga cara mencetaknya masih sama ya. Setelah dicetak, susun di atas loyang seperti ini.
Satu resep itu ternyata bisa menghasilkan sekitar 58 buah sagon. Oke, berikutnya waktunya dipanggang. Panaskan oven tangkring 10 menit. Setelah oven panas, panggang dengan menggunakan api sedang agak kecil atau kira-kira itu di suhu 150 derajat Celcius selama sekitar 30 menit. Setelah 30 menit, agar sagon tanak, kecilkan api kompor. Panggang selama sekitar 20 sampai dengan 30 menit atau hingga sagon matang sempurna. By the way, ciri-ciri sagon yang sudah matang itu biasanya akan terlihat merenggang dari cetakannya. Selain itu juga teksturnya jadi kering dan mengeras. Untuk tingkat kematangannya itu juga sesuai selera ya. Jika telaten dipanggang dengan api kecil sampai lama, maka warna sagonnya itu akan tetap terlihat putih walau sudah matang sempurna ya. Sementara jika sagon dipanggang dengan api agak besar, biasanya sih sagonnya itu cenderung berwarna kuning keemasan ketika sudah matang. Jadi silahkan dipanggang sesuai selera. Yang terpenting pastikan sagon sudah terlihat kering dan mengeras sehingga menjadi renggang alias tidak menempel di cetakan gitu. Yang menandakan bahwa sagonnya itu sudah cukup matang dan siap diangkat. Oke, setelah matang segera angkat. Nah, ini dia guys hasilnya. Setelah agak dingin, segera lepaskan dari cetakan seperti ini. Tuh, cantik banget guys. Seperti yang nonton ya. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Masya Allah, cantik-cantik semua guys hasilnya. Dan untuk yang bentuk persegi juga oke banget. Beneran deh, kue sagon ini adalah kue jadul yang super simple. Bahannya itu juga murah meriah, tapi dengan hasil yang tidak murahan ya. Jadi menurut aku sih yang ini recommended banget untuk dicoba guys. Teksturnya itu kriuk, enak, dan saking enaknya nih suamiku sampai habis 8 biji sekali makan guys. Oke, agar lebih kaya rasa dan makin nampol, jika suka juga kita bisa menambahkan 1 sampai dengan 2 sendok makan creamer bubuk per satu resep seperti ini. Hanya saja pastikan takaran kremernya itu tidak lebih dari 2 sendok makan, karena jika terlalu banyak maka ketika dipanggang hasilnya itu jadi rawan eksotis alias berwarna coklat seperti ini ya. Dan efek lainnya itu juga jadi rawan lengket di cetakan sehingga jadi susah dilepas. Untuk pembuatan sagon, jika dirasa adonannya itu sudah cukup lembab, maka jika suka juga kita tidak perlu menambahkan air sama sekali seperti ini. Cuma jika adonan sagon tidak ditambahkan air, maka hasil sagonnya itu jadi cenderung rapuh. Nah, ini adalah 3 jenis sagon dengan versi pembuatan yang berbeda. Yang berwarna eksotis ini, adonannya itu ditambahkan dengan creamer bubuk. Dan yang di tengah ini adalah sagon dengan adonan yang ditambahkan sedikit air. Sementara yang persegi di pinggir ini adalah sagon dengan adonan tanpa penambahan air. Nah, ternyata sagon yang menggunakan creamer bubuk ini selain rasanya itu lebih gurih, juga teksturnya itu cenderung lebih keras tapi masih agak rapuh sehingga saat dijatuhkan begini juga masih bisa patah ya. Sementara untuk sagon yang menggunakan penambahan sedikit air, teksturnya itu cenderung kokoh sehingga ketika dilempar juga buset deh, sama sekali nggak pecah ya. Dan yang terakhir, yang tidak menggunakan air sama sekali, tuh teksturnya itu cenderung rapuh. Dan jika dijatuhkan maka auto pecah guys. Jadi kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Yang versi menggunakan creamer bubuk atau yang menggunakan sedikit air atau yang tidak menggunakan air sama sekali? Silahkan dipilih sesuai selera. Exactly, the choice is yours. Dan agar tetap renyah, setelah dingin segera simpan sagon di dalam wadah atau di dalam toples atau di plastik tertutup seperti ini juga boleh, sesuai selera ya. Jika disimpan rapat begini, insya Allah sagon ini bisa awet fresh dan kriuk hingga 5 bulan. Wow, amazing. Oke guys, demikian tadi cara membuat kue sagon ala The Hasan Video.
Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.